warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio SIP FM Inspirasi Keluarga Anda. Apa kabar Anda keluarga SIP dimanapun berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Dan senang sekali keluarga SIP sahabat Seranda Uci Al-Nasiha bisa kembali hadir membersamai Anda. Kali ini kita dalam spesial dialog pagi ya. Tentunya kita akan ngobrol selama kurang lebih 60 menit ke depan dengan narasumber yang alhamdulillah sudah hadir bersama Uci di studio. Pertama sekali mungkin Uci kenalkan dulu, dan narasumber kita ada Ibu Dr. Wirdanengsi MSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Nah keluarga SIP, beliau merupakan dosen UNP, ketua kajian kearifan lokal UNP juga ya Bu ya, dan juga peneliti perempuan dan budaya politik. Nah di sebelah beliau juga ada narasumber spesial kita hari ini, ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Buya? Alhamdulillah. Jarang-jarang nih keluarga SIP ya bisa ngobrol bersama Buya Mulyadi Muslim. Beliau adalah tokoh muda Minangkabau juga ya. Dan keluarga SIP hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sudah kita siapkan untuk Anda ya. Kita lebih ke mengulik tradisi Minangkabau ya Ibu ya dan Bu ya. Dan karena memang Minangkabau ini kaya dengan tradisi-tradisi ataupun kearifan lokalnya yang mungkin kalau nggak dikenalkan salah satunya lewat media Radio SIP FM ini, banyak juga yang nggak tahu ini ya tentang tradisi-tradisi Minangkabau ya Bu ya. Dan hari ini kita akan bahas sebuah tradisi Malako namanya keluarga SIP ya, dalam sistem kekerabatan matrilineal dan realitanya hari ini. Mungkin sebagai pembuka nih, kita juga ada mendengarkan informasi nih Bu ya dan juga Ibu Wirda, bahwasanya salah satu anak Bapak Proklamator Ibu Mutia Hatta ya, ini akan melangsungkan ataupun melakukan yang namanya tradisi Malako. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang acara tersebut ya, seperti apa sih Malako itu atau definisinya, mungkin Uci ke Bu Wirda dulu kali ya sebagai akademisi juga. Silakan Ibu. Ya, makasih. Nah, sebenarnya kan dulu itu kan Malako itu kan sebenarnya kita bicara matrilineal dulu ya. Matrilineal itu kan di dalam kebudayaan Minangkabau adalah mengambil garis keturunan ibu gitu. Jadi suku di Minangkabau itu kan ada diberikan sukunya berdasarkan suku ibunya gitu. Tapi bukan berarti Minangkabau matriarkat gitu, tapi Minangkabau itu beda lagi. Artinya ini mengambil garis keturunan seorang dari garis ibu. Misalnya contoh, kalau ibunya suku Jamba, maka anaknya suku Jamba gitu. Kalau bapaknya ibunya suku Melayu, anaknya juga Melayu. Nah, diberikan suku itu. Nah, tapi ketika dalam realita kehidupan kan orang kan akhirnya menikah dan menikah itu terjadi yang menikah tidak berada dalam suku Minangkabau. Misalnya ibunya suku Minangkabau tapi bapaknya, suaminya itu adalah orang tidak suku Minangkabau. Sehingganya atau gini, dia yang laki-lakinya orang Minangkabau dan istrinya orang tidak Minangkabau, sehingganya tidak diberikan suku kepada anaknya. Nah, supaya anaknya mendapatkan suku, supaya anaknya dianggap bagian dari kekerabatan Minangkabau, supaya membangun kedekatan bagi keluarga kerabat, maka diadakanlah sebuah acara namanya Upacara Malako. Untuk pemberian gelar suku kepada anak-anak yang belum bersuku. Artinya jangan sampai anak itu terkatung-katung gitu, supaya anak itu punya kejelasan, punya ketetapan bahwa dia bagian dari keluarga ini. Maka dilakukan lewan gitu, diberikan suku. Nah, sebenarnya Malako itu tidak hanya kepada orang hubungan suami istri gitu, tapi juga Malako itu bagi orang daerah lain yang datang ke sebuah suku lain. Misalnya orang, apakah misalnya dia berada di daerah misalnya Payakumbuh mau pindah ke daerah Agam. Nah, biasanya itu ada juga Malako Nagari gitu. Jadi dia melakukan menjadi bagian dari suku-suku yang ada di Nagari itu. Kemudian di Nagari itu dia diadakan lewakan juga gitu. Tapi ada juga selain itu antar beda suku juga ada juga terjadi beda suku bangsa gitu. Misalnya ada orang Jawa misalnya datang ke Minangkabau, dia udah lama tinggal di Minangkabau gitu, sudah lama, kemudian dia ingin bagian dari kerabat orang Minangkabau, maka untuk itu tuh dia diadakan melewah tradisi Malako. Jadi
sebenarnya tradisi Malako itu bagian dari penerimaan seorang orang dari keluarga luar masuk ke keluarga itu, keluarga inti itu, sehingganya mungkin nanti diberikan kewajiban, diberikan hak untuk dia, sehingganya rasa dia bagian dari keluarga itu menjadi sesuatu yang menjadi kebaikan bagi yang menerima dan menjadi kebaikan yang diterima gitu. Nah itu proses Malako, dan proses Malako ini udah zaman dahulu gitu. Udah lama ya, Bu, ya? Zaman dulu dan sampai sekarang ada beberapa nagari juga yang tetap melakukan upacara Malako itu. Cuma mungkin nuansanya sudah beda-beda gitu. Kalau Malako dulu mungkin dengan biaya yang besar gitu. Dulu kan sampai Malako tuh sampai 1 ekor kerbau gitu. Atau Malako tuh seperangkat emas, atau Malako itu hanya mengisikan sirih. Jadi sebenarnya setiap daerah tuh beda-beda juga persyaratan Malakonya. Tapi intinya Malako itu adalah suatu keinginan untuk menjadi kekerabatan itu lebih dekat dan silaturahmi itu lebih terjaga gitu. Jadi memang dia sebelumnya memang tidak mempunyai suku, ibaratnya tadi seperti Ibu bilang, anaknya mungkin lahir dari ibu yang bukan keturunan Minangkabau, kemudian dia Malako tadi itu dapatlah dia suku dari Minangkabau gitu ya. Oke deh, nah mungkin ucap ke Buya Mul ini. Kalau melihat tradisi seperti ini, Buya sebagai tokoh muda Minangkabau juga ya, Buya ya, tentang Malako ini, apakah fenomena seperti ini dalam pandangan Buya nih akan mengurangi nggak sih kekuatan adat Minangkabau dengan adanya pemberian suku mungkin ke anak yang kalau kita bilang bisa dia berdarah Minang berarti ya, Buya ya, karena ayahnya orang Minang mungkin yang bersuku Minang. Apakah hal seperti ini tidak akan mengurangi kekuatan adat Minangkabau gitu, Buya, atau gimana Buya memandang fenomena ini? Ya, terima kasih Ci, hormati Bu Dokter, pendengar CBFM. Pertama kita dulu ya, menambahkan sampai Bu Dokter. Kalau kita sepakat bahwa orang Minang ini lebih dulu ada daripada datangnya Islam, berarti sebelum Islam datang adat ini sudah ada. Adat ini dikategorikan adat yang teradat gitu. Seperti sampai oleh Bu Dokter tadi, orang Minang ini bersukukan ke ibu atau hubungan kekeluargaannya ke ibu atau matrilineal. Nah, lalu ketika Islam sudah datang, dia menjadi kesepakatan bersama, masuk ke kategori adat yang sabana adat. Apa itu? Nah, orang Minang ini nasabnya ke ayah, ya. Nasabnya ke ayah, tapi bersukukan ke ibu. Nah, jadi tidak ada pertentangan antara adat dengan agama atau antara agama dengan adat. Nah, semua pakar sejarah pasti sepakat mengatakan bahwa manusia ini makhluk sosial. Orang Minang pun juga demikian. Dulu, sekarang ataupun untuk masa yang akan datang pasti akan begitu. Maka dalam ungkapan orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Nah, itu satu. Artinya dia akan berasimilasi atau beradaptasi ya dalam perjalanan kehidupan. Nah, ketika dia beradaptasi itu, mau tidak mau laki-laki ataupun perempuan, dia harus taat dengan aturan. Dia harus taat dengan adat kebiasaan yang berlaku di daerah tempat dia menetap itu. Nah, sehingga muncul juga ungkapan di mana rantian dipatah, di situ aye disawa. Artinya apa? Kita harus menyesuaikan dengan adat yang berlaku di daerah tempat kita tinggal itu. Nah, maka kalau misalnya orang Minangkabau ini pergi merantau atau pindah, atau karena tadi sampai oleh Bu Dokter menikah atau berkeluarga, nah maka ini mesti dijalani. Nah, harus ada tampeknya Malako atau tempatannya gitu. Nah, misalnya kalau orang pergi merantau, nah, dalam petata petitihnya itu kan gitu. Kok anak pai kapakan, ikan di Bali belanak Bali, ikan panjang beli dahulu. Kok anak pai bajalan, mamak dicari, dusanak dicari, tapi
induk samang cari dahulu. Artinya harus ada tempat dia tadi ya. Menampek ya, menampek. ya. Nah, nanti kalau dia menikah juga begitu. Nanti harus ada si pangkanya atau orang yang dituakan untuk mengurus semua proses itu. Nah, kalau enggak, itu dikatakan oleh orang Minang samo jo kabau lapeh gitu. Enggak ada pegangannya gitu. Nah, nanti kalau ada masalah, ada musibah, ada kemalangan, kalau orang enggak ada tempatan, itu jadi masalah. Nah, misalnya gini, dia hari ini misalnya kita sebut istilahnya bisnis ya, dia berdagang. Kalau misalnya dia punya hutang piutang, lalu Allah takdirkan dia meninggal. Nah, siapa yang menyelesaikan di rantau? Kalau tidak ada tempatannya gitu. Jadi bahwa dia mencari keluarganya, mencari familinya itu betul. Tapi tempatan pertama itu jauh lebih utama gitu. Nah, begitu juga kalau dia akan menikah, nah, secara adat di Minangkabau ini orang tuh harus ada sukunya, laki-laki ataupun perempuan. Makanya dikatakan keponakan tuh barajo kamama. Jadi kalau laki-laki dia pergi merantau, nah cari induk sambangnya atau mamaknya gitu, tempatannya gitu. Nah, kalau dia perempuan, nah itu lebih penting lagi. Ketika dia akan menikah, nah siapa nanti yang akan menyambut tamu? Dalam proses awal ya, sejak proses awal ada orang nih laki-laki mau melamar perempuan. Nah, siapa yang akan menyambut tamu? Ya, boleh untuk tahap pertama misalnya menabik badue misalnya, atau meresip tapi kain, itu boleh orang tuanya, ayah ibunya. Tapi ketika misalnya akan diberitahu ke masyarakat, akan barale, akan menutup hari, perlu banyak orang yang tahu. Nah, siapa yang menjadi si pangkalannya, tuan rumahnya atau si pangkalnya? Perlu banyak orang yang terlibat. Makanya perlu ada mamaknya. Nah, dalam adat Minangkabau juga begitu. Hubungan kekerabatan itu, kalau misalnya antara mamak dengan kemenakan, ada istilahnya kemenakan di bawah dago. Kemenakan bawah dago itu apa? Anak dari ibunya sendiri, artinya dia kakak beradik, misalnya saya kakak beradik dengan Bu Doktor, anak dari Ibu Doktor ini itu kemenakan saya di bawah dago gitu. Kenapa? Karena hubungannya dekat sekali. Karena saya setari darah dengan ibunya gitu. Nah, ada yang di bawah dado. Nah, di bawah dado itu apa? Yang sepesukuan, misalnya tadi kita sebutlah jambak ya. Nah, saya ini sukunya jambak di Padang nih Bu Dokter. Kalau di 50 kota sukunya Pitopang atau Peniniak gitu. Nah, kita sama-sama sesuku nih. Nah, tapi saya Pengulu, berarti anggota kaum saya atau suku itu kemenakan bagi saya, tapi itu kemenakan di bawah dado karena hubungan sekaum, sesuku di sebuah tempat. Ada juga yang disebut dengan keponakan di bawah puse. Keponakan di bawah puse itu siapa? Keponakan yang sesuku, sekaum, tapi beda wilayah, beda nagari. Nah, misalnya apa? Ambo Pengulu di Payakumbuh, 50 kota, sukunya Jambak. Di Padang adalah suku orang tu Jambak. Maka ini keponakan Ambo, tapi keponakan di bawah puse. Gitu. Nah, ada keponakan di bawah lutui. Nah, keponakan di bawah lutui itu keponakan memang dia malako, dia bermamak ke kita. Kenapa? Karena dia kampungnya jauh, bahkan sukunya juga berbeda. Tapi karena yang tadi beradaptasi, berasimulasi, dia merantau. Nah, siapa tempatannya? Nah, harus dia cari. Yang kayak tadi, dusanak cari, mamak dicari, tapi induk sebang cari dahulu. Gitu. Nah, jadi mamaknya harus dia cari dulu. Malako lah dia. Nanti apa hubungannya? Nah, hubungannya tali budi atau tali akal ya. Ada orang katakan hubungan tali akal ya. Kenapa? Karena secara akal sehat kita ini perlu ada tempatannya. Nah, maka apakah dengan tradisi Malako ini melemahkan adat dan budaya Minangkabau? Tidak, ini malah menguatkan, mengokohkan tradisi yang sejak dulu sudah ada, sebelum Islam datang juga sudah ada gitu. Nah, sehingga kita apresiasi kalau misalnya ada orang ingin mengokohkan adat dan budaya Minangkabau, dia Malako, ya, nenek mama pasti akan terima. Nanti diikutilah alwi aja patutnya kan. Ada diisi 5 gori tuang gitu. Sampaikan Bu Dokter tadi, itu sesuai dengan kemampuan masing-masing orang yang akan melakukan itu. Kalau dia dari keluarga tidak mampu,
ya udah kesepakatan saja. Ambo terima angku menjadi keponakan Ambo lah, selesai. Punya akadnya ya. Kan itu kan. Nah, nanti di acara-acara di acara-acara keramaian, nyu sampaikan, iko keponakan Ambo, sukunya Jamba. Malako kambo tabang bus tumpu ingkok mencokam. Nya merantau dari Pekumbua, merantau ke Padang. Ambo mamanya. Padu apa-apa elok bayinya ibu kambo aja. Ada selesai. Nah, kalau misalnya keponakan nih atau orang yang melakukan nih punya cukup kemampuan, nah tentu ada di sini Bogo dituangnya itu mungkin dilewakan atau diumumkan, dirayakan gitu ya. Diimbau orang banyak, dibawa makan gitu. Nah, tentu perlu ada biaya-biaya gitu. Kalau dia memungkinkan ada istilahnya pamoci atau apa namanya itu yang zahirnya dilafazkan, yang batin juga diikat. Nah, kutiah kapeh bisa dicaliat, kutiah tiba keadaan. Nah, maka adalah yang tadi mungkin dikasih satu emas ya. Atau dulu sebelumnya satu ekor kerbau gitu kan. Karena itu babnya sesuai dengan kemampuan ya. Tapi intinya adalah bagaimana melewakan atau mengumumkan, menyiarkan bahwa orang yang baru datang atau menetap ini sudah menjadi keponakan dia gitu. Maka elok buruknya mamanya lah yang akan bertanggung jawab gitu. Nah, itu istilahnya pemeci. Nah, ketika Islam datang sebenarnya kan sejalan gitu. Ketika orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah pindah ke Madinah, apa yang dilakukan Rasul? Kan mempersaudarakan mereka. Nah, mempersaudarakan mereka itu lebih hebat dari sekedar adat Malako ya. Nah, nanti bisa bacalah pemirsa CPFM ya di rumah. Ada orang Ansor punya istrinya 4 ya. Dia bilang ke kawannya yang baru datang dari Mekah ini, istri saya 4 nih. Cobalah pilih mana yang paling cantik. Pilih, nanti saya ceraikan, nanti Anda menikah dengan itu. Kan luar biasa kan? Bukan sekedar melakukan suku gitu ya. Istrinya dia mau dia kasih gitu. Nah, untuk memperkokoh persaudaraan, mu'akhad namanya. Kenapa? Karena aslinya innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jadi tradisi Malako sudah ada sebelum Islam datang. Dia budaya Minangkabau. Dan ini harus dikokohkan, harus dilestarikan. Hari ini misalnya di kota-kota orang kan cenderung menghilangkan ini. Karena urusan anggaplah urusan Malako ini ujungnya untuk prosesi pernikahan. Nah, di kota ini urusan pernikahan itu bisa oleh orang tua dengan kantor KUA gitu. Nah, lalu baraleknya nanti bisa dengan prasmanan atau diundang ke gedung gitu. Nah, tidak perlu ada peserta petiti menjepit marapulai segala macam gitu. Betul, tapi ketika kita menyadari kita ini orang Minangkabau, ingin melestarikan adat dan budaya, pasti panggilan hati itu akan muncul lagi bahwa ini harus dihidupkan kembali. Oke, kembali lagi Keluarga Sip bersama sahabat Senanda Uci Al-Naziha, dan kita masih dalam program dialog spesial inspirasi hari ini bersama Ibu Dr. Wirdaningsih MSI ya. Beliau merupakan Ketua Pusat Kajian Kearifan Lokal UNP dan juga seorang peneliti perempuan dan budaya politik, beserta narasumber spesial kita hari ini ada Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA, Datuk Said Marajonan Putih. Nah, beliau juga merupakan tokoh muda Minangkabau. Nah, Buya dan juga Bu Wirda, tadi kita sudah bahas panjang lebar ya tentang bagaimana sih tradisi Malako ini, dan memang juga sejalan juga ya dari dulunya sampai sekarang pun masih ada kita temukan tentang budaya ataupun tradisi Malako ini. Nah, untuk tradisi Malako sendiri kan seperti yang Buya sampaikan tadi dan juga Ibu tadi, ada salah satu anak dari Bapak Proklamator yaitu Ibu Mutia Hatta ya, akan melakukan ataupun melangsungkan tradisi Malako ini gitu. Artinya nanti beliau akan mendapatkan suku Minangkabau gitu ya. Nah, ini bicara tentang hak dan juga kewajibannya seperti apa gitu. Apakah nanti ketika Ibu Mutia ini katakanlah dia dapat suku A misalnya, apakah nanti bisa diturunkan gitu ke anak-anak beliau, atau bagaimana bentuk hak dan kewajiban dari orang melakukan tradisi Malako ini? Ya, makasih.
Uci. Jadi sebenarnya ketika malako itu ketika sudah diterima, kewajibannya adalah mengikuti aturan hidup apa yang menjadi aturan bersama kita di dalam kehidupan kekerabatan gitu. Jadi sebagai kalau kemudian hadir di dalam acara-acara apa yang menjadi kegiatan keluarga gitu, kemudian mengikuti apa yang aturan-aturan yang lain, termasuk aturan nilai-nilai hidup gitu. Kalau misalnya sudah menjadi orang Minangkabau, tentu sesuai dengan hidup adat pesan syarat pesan kita bula. Kalau kita jadi orang Minangkabau, bagaimana sikap kita gitu. Nah, kemudian kewajibannya haknya biasanya kalau kesepakatan nagari juga, kesepakatan dari keluarga itu apa yang diberikan ketika sudah malako, mungkin diberikan kalau rumah diberi satu kamar sabili ya gitu, atau dikasih sesuai dengan kesepakatan keluarga kemampuan, atau diberikan sawah sebidang untuk digarap oleh anak yang sudah dianggap jadi keponakan gitu. Jadi artinya dia sudah dianggap anak gitu, bukan dianggap orang lain lagi gitu. Tentu ketika kita sudah dianggap anak, ada kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, ketika yang Uci nanya apakah itu sudah diberikan ketika ibu rahmi sudah diberikan suku, berarti kan anak-anaknya juga dapat suku. Jadi itu sudah kita kan nggak ngasih ke Bu Mutia, tapi ngasihkan ke Bu Rahmi gitu. Jadi nanti ke Bu Rahmi otomatis Ibu Gemala, Ibu Halida dan Ibu Mutia mendapat juga gelar suku dari Minangkabau, karena yang diprosesnya itu di ibunya Mutia Hatta, ibunya Rahmi gitu. Nah, jadi memang keturunannya akan mendapatkan gelar suku tadi, karena ibunya sudah dianggap sebagai orang Minangkabau dan ibunya kan dari perempuan, lalu akan mendapatkan anak-anaknya. Nah, proses melako ini sebenarnya kan kalau di kegiatan maharnya itu kan memang kesepakatan yang melako dan yang dilako gitu. Kalau dalam beberapa kasus yang Bu Wida survei atau beberapa penelitian yang ada kan, ada yang melako itu dengan cara yang ini kasus Bu Wida ambil yang di daerah Balai Gurah gitu. Balai Gurah itu yang melako itu ada orang dari Malaysia gitu. Ketika dia melako ke daerah itu, dia memotong kerbau. Nah, itu kerbau itu dimakan bersama-sama, dagingnya direndang, lalu diadakan makan bajamba gitu. Nah, rendang dibuat rendang bersama-sama, diberikan kebaikan. Artinya sama-sama memberikan kebaikan, ada anak kita, ada bagi anak yang ada yang baru datang, ayo kita terima dengan baik gitu. Lalu kita makan bersama-sama. Sekali karena Rabab datang semua untuk menerima kedatangan seorang anak yang bagian dari kita gitu. Nah, ada lagi penelitian Bu Wida di Lawang gitu. Di Lawang itu dia karena dia beda nagari gitu, dia melako, kemudian yang diminta itu adalah seperangkat itu aja uang untuk kita untuk makan bersama gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak lebih ke esensi kesepakatan keluarga apa yang mau diisi. Ada juga yang diterima dengan saya terima engkau menjadi bagian dari kami, ya udah seperti sah gitu, ada ijab kabulnya, itu juga ada dari beberapa kasus-kasus yang terkait dengan malako itu gitu. Yang intinya adalah sebenarnya malako itu adalah mempererat hubungan gitu, hubungan yang sebelumnya dianggap belum keluarga inti masuk menjadi keluarga bagian yang lebih inti, dan itu sebenarnya menambah suasana hati secara rasa menjadi lebih dekat gitu, secara tidak merasa bagian dari orang lain. Karena memang beberapa kasus juga kita melihat ini malako ini perlu juga diperkenalkan kepada anak-anak gitu. Satu lagi ada kejadian gitu kan, anak-anak kita bingung saya ini suku mana, di mana dia gitu. Nah, ketika ada siklus malako tuh dia ada upacaranya, dia menjadi senang dan merasa ketika mau berinteraksi dengan saudaranya itu dia tidak menjadi sungkan. Dan ketika dia datang ada tempat yang dia ditempati, ada tempat dia bersinggah, ada tempat dia untuk menyampaikan nasihat hatinya untuk bersilaturahmi dan berkumpul dengan keluarga-keluarga. Nah, itu kalau dari malako itu. Oke, jadi sampai keturunan selanjutnya memang
dia memperoleh suku yang sama seperti ibunya sudah melakok tadi ya, yang ya. perempuan Yang lagi, perempuan anak laki-lakinya juga. Tapi nanti kalau anak Bu Mutia kan ada yang laki-laki kan. Ya. Nah, cari lagi kalau anak Bu Mutianya nikah sama orang Minang ya sudah. Tapi kalau ikut suku ibunya nanti ya. ya gitu, seperti itu. Oke, sip. Nah, Ucu mau ke Bu Yamul ini. Kalau kita lihat realita tradisi Malako saat ini seperti apa sih Bu ya di daerah kita Bu ya? Ya dia sebenarnya sama di Luhak Nantuo, Tangah atau Nanbunsu itu sama aja ya. Kalau sudah ada sakatua kaum, kesepakatan kaum yang akan menerima, misalnya tadi Bu Rahmi ya, keluarga besar Bu Rahmi yang hari ini misalnya diwakili oleh Bu Mutia, Halida dan Bu Gemala ya, akan Malako. Malako ke suku mana? Suku Kuci misalnya. Di daerah mana? Mau di Batu Sangkar atau Agam ataupun 50 kota itu hampir sama. Nah, harus ada sekato kaum dulu, kesepakatan. Nah, ketika sudah ada kesepakatan atau sekato kaum, maka ada diisi limbago dituang. Nah, ada diisi limbago dituang itu yang tadi poin-poinnya. Apakah misalnya cukup dengan sirih carano saja atau ada pamocinya, pegangannya satu emas ya. Atau nanti seperti yang tadi orang Malaysia ini sampai menyembelih 1 ekor kerbau gitu. Nah, itu tergantung kesepakatan antara orang yang Malako dengan orang yang menerima gitu. Nah, kalau ada diisi lembaga dituang sudah disepakati, nah tentu untuk hari ini harus juga tertulis bahwa pada hari ini kaum ini atau keluarga ini Malako ke kaum atau suku ini. Nah, maka tahapan berikutnya itu adalah menginformasikan ke masyarakat luas. Nah, yang dalam istilah adat dibuat perayaannya gulai atau samba di kacau, dagiang sama di lapah ya. Artinya orang diundang datang untuk diberitahu bahwa sudah bertambah keluarganya. Dari asalnya sini, jumlah keluarga segini menjadi kaum atau suku dari ini mamanya. Nah, ketika itu sudah selesai maka berlaku hak dan kewajiban. Apa hak dan kewajiban? Misalnya kababuruk bambawan, kabailok baimbawan. Jadi kalau ada musibah, ada bencana, maka kemenakan-kemenakan yang suku asal atau yang menerima itu akan menolong keluarga yang dapat musibah ini. Nah, tidak ada cerita, oh ini orang luar mah, ini orang rantau, tidak ada. Kenapa? Dia sudah Malako ya, dia sudah bagian dari kita, sudah jadi satu tubuh gitu. Begitu juga kalau ada keramaian, ada syukuran, ada baralek segala macam, maka orang itu harus dipanggil, harus diundang, ya, harus dihimbau ya. Nah, itulah kababuruk bambawan, kabailok bahimbauan. Nah, lebih tinggi dari itu kalau misalnya kaum yang menerima ini punya kekayaan yang cukup, idealnya dia tanah seperumahan, sawah sepiriang, palak sebidang gitu. Untuk modal bagi orang yang Malako ini. Nah, supaya apa? Supaya dia merasa yakin bahwa ini bagian dari keluarga besar itu. Dan bukti yang tadi ya, kalau Kutia KP bisa dicari Kutia tiba keadaan, ada di limbago dituang, orang Malako ada yang keluarkan biaya-biaya segala macamnya. Yang menerima juga buktikan, ini bukti persaudaraan. Nah, makanya saya katakan tadi adat Malako ini sejalan nggak dengan Islam? Sangat sejalan gitu. Nah, Muhajirin dan Ansor juga begitu kan. Nah, walaupun tadi saya garis bawahi ya, kalau Muhajirin dan Ansor sampai pada puncaknya istrinya yang dikasih ya gitu. Di Minang nggak usah sejauh itu kan, tapi minimal itu. Kalau ada orang Malako, baguslah dia tanah perumahan, dihibahkan kan. Atau sawah sepiriang. Nah, ada lagi yang lebih hebat dari itu, seperti sampaikan oleh Bu Dokter tadi. Kalau keluarga yang Malako ini sudah banyak jumlah anggota keluarganya, misalnya kalau pakai adat di Payakumbuh sudah 40 orang, 40 jiwa, itu sangat memungkinkan dia memandirikan kaumnya. Managaan Soko. Managaan Soko salah satu dari kemenakan yang laki-laki yang Malako ini dijadikan penghulu. Berarti ada penghulunya tersendiri. Ada penghulu sendiri. Kalau seandainya sudah 40 orang lebih jumlah keluarganya. Gitu. Nah, saya ini contoh seperti itu. Saya asalnya itu dulu kalau silsilahnya dari Taram, Paibasuang. 50 kota juga. Tapi
buyut saya yang perempuan dibawa oleh suaminya ke Simalanggang. Nah, pertama kali ke Simalanggang, buyut saya ini dilakukan ke salah satu suku di Simalanggang. Berkembang sudah 70 orang. Sudah memungkinkan untuk dimandirikan. Sendiri ya. Maka didirikanlah Soko sendiri. Apa namanya? Dalam adat ada. Kalau misalnya dia mengambil suku dari daerah asal, kayak saya itu mengambil dari daerah asal, maka istilahnya itu Gungguang Mambotobang. Jadi gelar Soko itu diambil dari daerah asal, dari Taram. Nanti gelar yang disepakati oleh nenek mama yang di Taram itulah yang dijadikan gelar untuk keponakan yang ada di Simalanggang. Tapi kalau misalnya dia tidak ada suku asal atau tidak ada gelar Soko di daerah asalnya sebelumnya, maka nenek mama yang ada di nagari tempat dia menetap sekarang itu bisa menetapkan apakah gelarnya itu Bungo Bakarang, artinya memang gelar yang diberikan sendiri langsung oleh nenek mama atas kesepakatan nenek mama yang ada di nagari setempat, maka itu memungkinkan. Nah, misalnya tadi ditanya, apakah nanti anak-anak Ibu Mutia ini keturunannya dapat suku? Ya sudah otomatis ya. Dia Malako ke mana tadi misalnya? Ke Guci misalnya ya? Guci. Karena Bu Rahmi yang dilakukan, maka Bu Mutia, Bu Halida, Bu Gemala sukunya Guci. Anaknya dari Bu Halida, Mutia, Bu Gemala ini semuanya Guci semua. Kalau nanti dalam perjalanannya sudah 40 orang juga atau lebih, atau misalnya nenek mama tempat Malako ini udah mumpung nih sekali Menangkodayang 2-3 pulau dilampaui dah sekalian. Malako iyo gelar Soko iyo ya dah, tinggal dicari siapa keponakan yang ada dari suku, dari anak Bu Mutia Rahmi atau Bu Gemalani yang mungkin dijadikan penghulu langsung, bisa dia gelar Soko gitu. Nah, itu intinya kesepakatan atau sakato kaum. Nah, ini sekali lagi perlu kita wariskan. Ya, perlu kita wariskan bukan karena rencana Pemprov atau Bu Mutia akan melakukan ya. Bagi kita pun di Minangkabau dari Sumatera Barat ini perlu ditradisikan. Kalau tidak ada suku, tidak ada kaum, walaupun kita nih merasa serba bisa hari ini dengan kemajuan teknologi atau kecanggihan kehidupan, tetap saja jika ada musibah misalnya kan nggak bisa orang tua kita atau saudara kandung kita bisa langsung menolong. Yang bisa menolong itu adalah karib kerabat yang ada di sekitar kita kan, tetangga kan. Nah, makanya sangat penting, sangat mendesak sebenarnya di kota-kota besar kita ini menghidupkan kembali tradisi Malako ini. Jadi anak kemenakan kita punya suku, anak kemenakan kita punya mama, anak kemenakan kita punya penghulu. Sehingga ketika ada musibah, ada yang bisa disegerakan untuk penyelesaiannya. Gitu. Ketika ada keramaian atau ada acara-acara hari baik di bulan baik, gitu, hubungan itu bukan hubungan sekedar teman, tapi hubungan kekerabatan karena sesuku atau sekaum. Nah, maka ini insya Allah akan melestarikan adat dan budaya kita di Minangkabau. Itu Bu Ci. Oke, luar biasa sekali. Tapi yang dari tadi mendengar penjelasan dari Ibu ya, mengganjal juga ini, kepikiran juga, boleh nggak ya kalau kayak gini? Misalnya kayak gini Bu ya, kan dia Malako nih ke nagari lain misalnya, kayak misalnya Uci di Padang nih, sukunya misalnya Koto gitu kan, terus kebetulan udah tinggal lama di Batu Sangkar misalnya, terus di situ udah dianggap keluarga, dianggap kemenakan di situ gitu, terus dikasih lah Uci suku orang yang di sana gitu kan, misalnya sukunya Caniago gitu, otomatis kan Uci punya 2 suku nih. Nah kalau di Minangkabau kan, kalau yang adatnya apa sih namanya, peraturan atau apa lah gitu ya Ustadz Buya, katanya kan nggak boleh menikah dengan suku yang sama gitu. Nah ketika Uci dapat suku Caniago di sana, terus Uci mau menikah tapi sukunya Caniago juga nih calonnya, itu boleh nggak Ustadz? Atau harus Koto gitu? Mana suku yang bakal Uci bawa gitu? Ya pertama ini yang kita dudukkan dulu. Kenapa tidak boleh kawin atau nikah sasuku di Minangkabau? Nah, apakah ini bertentangan dengan agama Islam? Nah, kan ini mohon maaf nih, kan yang mempertentangkan ini kan kawan-kawan atau kita yang mungkin mendalami agama Islam secara letterlek, sehingga dianggap nih ada pertentangan antara adat dengan agama gitu.
dulu kenapa dilarang dalam adat Minangkabau nikah sesuku ini? Iya. Karena dulu kan penduduk belum ramai. Oke. Sangat mungkin 20 orang itu rumahnya rumah gadangnya gitu. Nah, mungkin saja waktu bersamaan itu kayak saya misalnya dengan Bu Dokter, dengan Mbak Uci, lahirnya seusia, sama seusia gitu. Nah, karena dulu misalnya urusan ke sawah, mencari usaha rezeki itu susah, maka dititiplah kita bertiga nih kepada ibu yang juga melahirkan atau punya anak. Nah, tapi satu rumah gitu. Iya. Sehingga jadi saudara sesusuan kan? Iya. Nah, kalau saudara sesusuan itu kan nggak boleh dalam agama Islam menikah. Dikhawatirkan begitu. Makanya dalam adat tidak boleh nikah sesuku. Karena bisa jadi satu rumah gadang gitu. Nah, atau satu ibunya atau ibunya ini sama-sama menyusui kita juga gitu. Nah, ya itu betul sejalan. Nah, ataupun hadis Nabi misalnya kan, kalau orang nikah dengan karib kerabat terdekat itu ada resiko. Keturunannya itu secara genetik lemah gitu. Nah, ada mungkin cacat secara fisik gitu. Itu betul secara kajian medis kesehatan. Nah, tentu kita harus bisa mempertimbangkan itu. Jadi jangan karena alasan sudah kesemsem nggak mungkin lagi diurak ya. Nah, harus dengan dia juga gitu. Padahal ternyata sesuku kan. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Nah, agar kita bisa mendapatkan keturunan yang sehat, keturunan yang aman dari kekhawatiran secara genetik atau kesehatan ini. Nah, hari ini pun seharusnya bisa kita pertimbangkan, jangan nikah sesuku itu gitu. Kenapa? Karena walaupun kita ini beda nagari, misalnya tadi satu Batu Sangkar, satu di Padang gitu ya, tapi kan Minangkabau juga kan. Masih banyak kaum perempuan lain yang sukunya beda gitu. Jangan dipaksakan gitu kan nikah suku itu ya. Nah, walaupun sebenarnya dalam perkembangan zaman para nenek mama atau penghulu kita di Minangkabau atau Sumatera Barat ini memaklumi andai pun sesuku tapi lah beda nagari. Karena misalnya lah beda dibatasi oleh batang air atau sungai gitu kan. Lah beda tempat mandinya gitu kan. Lah beda rumah gadangnya. Nah, itu dibolehkan. Tapi yang betul-betul dipertahankan sampai hari ini dan saya rasa sampai hari kiamat kelak itu adalah memang sasuku yang sapayuang gitu. Yang dalam satu rumah gadang. Dalam satu rumah gadang tadi gitu. Nah, tapi kalau udah beda nagari pun misalnya di beberapa tempat saya dengar ini dulu nagari asalnya sama nih. Tapi karena sudah pemekaran, sudah beda nagari, sudah beda adat, sudah beda kantorkan ya. Nah, itu nggak dipermasalahkan lagi. Tapi andai pun itu terjadi, misalnya sama-sama sesuku, satu nagari, tapi lain berbeda payuang, berbeda penghulu, ada jalan keluarnya oleh para penghulu itu. Istilahnya ada di Silimbago dituang tadi, di Bayi Dando gitu. Denda gitu. Tapi tidak menghalangi untuk pernikahan gitu. Nah, ada syarat dendanya. Ya, kenapa? Karena ini pembelajaran kepada kemenakan-kemenakan yang lain. Kalau laki-laki itu jantan, berani, carilah perempuan di luar negari itu kan. Masa dalam negari itu yang nampak di depan mata juga gitu. Nah, satu di dunia satu perempuan. Itu adik awak. Gitu. Karena sebenarnya kalau dia sesuku, kewajiban yang laki-laki sebagai paganagari untuk membela, menghormati, menjaga yang sesuku yang perempuan-perempuan gitu. Tapi kalau memang takdirnya berjodoh juga, ada juga jalan keluarnya gitu. Tapi adat ini tidak boleh dipermudah gitu. Tapi kalau kita mau mengkompromikannya, carilah yang berbeda suku, yang berbeda nagari. Kenapa? Karena dalam agama pun juga diajarkan begitu kan. Kita ini diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Untuk saling menguatkan, saling mengokohkan. Nah, kalau tadi misalnya sukunya Koto di Padang atau di Agam, lalu Malako di Batu Sangkar dengan suku yang lainnya. Kalau idealnya itu, kalau Koto di Padang atau di daerah asalnya, bagusnya Malakonya di tempat dia menetap itu, tinggal itu sesuai juga gitu. Koto sama Koto juga gitu. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi perubahan suku gitu. Nah, walaupun sebenarnya kalau kondisinya darurat, misalnya di tempat kita
tinggal sekarang itu misalnya tadi Batu Sangkar ya. Iya. Di Batu Sangkar itu ternyata yang suku Koto sudah punah. Nah, nggak ada lagi yang suku Koto, kecuali di negara ini udah berbeda juga gitu. Nah, tentu dicari mana yang mungkin. Nah, istilahnya yang patuh dan mungkin. Nah, kita cari misalnya ditanya ke penghulu yang senior di situ. Koto nggak ada. Nah, apa yang kira-kira dekat dengan Koto gitu. Atau apa yang siapa penghulu atau suku yang bisa menerima gitu. Nah, atau juga misalnya begini, dia sukunya Jamba di Payakumbuh. Di sini tidak ada Jamba, tapi yang ada misalnya Pitopang atau Kutianyi. Itu tidak ada masalah, itu baru tetapnya satu rumpun itu istilahnya. Nah, karena kalau kita dalami lagi ada istilahnya kaum, ada suku. Nah, kalau Kutianyi, Pitopang, Jamba, itu Salo, itu namanya kaum. Ketika mereka digabungkan rumpunnya rumpun Ampe Ninia atau rumpun suku Ampe Ibu gitu, macam istilahnya kan. Nah, itu sangat mungkin. Nggak ada yang sama-sama Kutianyi, mungkin dia malah kok ke Salo gitu. Nah, satu rumpun. Tapi kalau nggak ada juga, nggak ada masalah. Mungkin malah kok ke suku yang terdekat atau penghulu yang ada di situ yang bisa menerima. Intinya adalah anak kemenakan orang Minangkabau harus bersuku. Kalau dia tidak bersuku, dipertanyakan keminangkabauannya. Maka diberikan suku. Maka yang belum ada suku, carilah penghulu yang bisa menerima dan melakoklah segera. Jadi nggak ada istilah nggak punya suku ya? Nggak ada, kecuali dia tidak orang Minangkabau. Kalau orang Minangkabau pasti dia bersuku. Harus ya. Oke deh. Nah, mungkin kita juga dibatasi waktu nih, Ibu dan juga Buya. Kalau bicara soal adat Minangkabau, ini aja udah ke nikah sesuku jadinya cerita kita ya. Masih banyak sebenarnya keluarga sip yang bisa kita gali lebih dalam ya tentang tradisi Malako ini, cuman kita juga dibatasi waktu. Jadi mungkin di segmen terakhir ini Ibu dan juga Buya bisa diberikan sedikit closing statement ataupun pesan-pesan kita nih terhadap generasi muda terutama nih ya Bu ya, tentang tradisi Malako ini. Silakan Ibu. Tradisi Malako sebenarnya kan dalam rangka membangun keluarga yang lebih luas lagi gitu, dan membangun hubungan kekerabatan yang lebih erat, dan ini adalah bagian dari kita bermasyarakat sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk berbudaya kan. Nah, dan ini perlu ditransformasikan kepada anak keturunan supaya juga mereka nggak kebingungan saya mau suku apa ini gitu kan. Jadi juga harus juga mungkin diintegrasikan juga dalam mata kuliah atau mata pelajaran di sekolah, di PKB, pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Dan tradisi Malako ini ditransformasikan kepada generasi baik secara formal maupun non formal. Terima kasih. Dari Buya sendiri gimana nih pesannya nih Buya? Ya, filosofi kita adat bahasanya syarat bisa diketahui. Artinya apa? Semua adat tradisi budaya Minangkabau yang sejalan dengan agama Islam harus kita lestarikan, harus kita kokohkan. Malako adalah tradisi adat budaya Minangkabau yang sejalan dengan tradisi Islam, yaitu mempersaudarakan. Maka kalau kita merasa orang Minangkabau, kita harus Malako, harus punya suku. Nah, kalau enggak cari suku yang lain ya. Kenapa? Karena bagi anak muda hari ini kan begitu kan, yang penting saya orang Minangkabau. Betul, tapi apa buktinya kita orang Minangkabau? Harus ada suku. Harus ada bersuku gitu. Nah, dengan begitu insya Allah persaudaraan, kekerabatan itu semakin kokoh. Dan itulah ciri khas adat budaya Minangkabau. Dimanapun kita berada, kalau kita bertemu dengan seseorang, setelah menanya nama, apa yang kita tanya berikutnya? Apa sukunya? Oh, ternyata sesuku. Nah, berarti sudah bersaudara, sudah kokoh, sudah kuat, kemenakan awak. Nah, kalau kemenakan kita udah berarti harus diberikan hak dan kewajibannya gitu. Gitu kira-kira. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Buya dan juga Ibu Wirda sudah memberikan edukasi juga buat kita semua tentang pentingnya nih kita sebagai orang Minangkabau harus memiliki suku gitu ya. Jadi buat yang belum punya suku ya segera melako gitu ya. Oke deh, kita akhiri dulu kebersamaan kita di program Dialog Pagi ya, spesial hari ini bersama Ibu Dr. Wirda Ningsih MSI dan juga Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di program Dialog spesial edisi berikutnya. Saatnya Uci pamit dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia mendengarkan dan mohon maaf untuk segala kesalahan kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.